Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiza Irin dengan NIM 2406187 dari Program Studi Sistem Informasi Kelautan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang makalah saya yang berjudul tentang penerapan teori kombinatorial dalam pemilihan peran di pembuatan film. Studi kasus yang saya angkat yaitu film Imperfect. Baik, latar belakangnya yaitu pemilihan peran dalam dunia perfilman memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan kualitas dan kesuksesan sebuah film. Tidak hanya naskah yang ditulis oleh penulis atau sutradara yang mempengaruhi kesuksesan sebuah film, tetapi juga bagaimana karakter dalam film tersebut dibawakan dengan tepat oleh para aktor. Nah, di pemilihan peran yang tepat ini akan membantu mewujudkan karakter yang hidup dan memungkinkan penonton untuk lebih terhubung dengan cerita. Lanjut, yaitu tujuan dari makalah ini yaitu dapat menganalisis penerapan teori kombinatorial dalam memilih peran yang tepat dalam pembuatan film, salah satunya yaitu di film Imperfect, dengan menggunakan pendekatan matematis untuk mencapai hasil yang lebih efisien dan efektif dalam memproses produksi film. Lanjut, terus ada landasan teori. Nah, landasan teorinya di sini ada membahas tentang teori kombinatorial, yang dimana teori kombinatorial ini merupakan cabang matematika yang mengelompokkan jumlah-jumlah objek serta menghitung semua kemungkinan dan jumlah cara untuk membuat kombinasi dari objek-objek tersebut. Nah, penerapan teori kombinatorial dalam pemilihan peran ini akan berfokus pada pemilihan aktor yang akan memerankan karakter yang ada di film tersebut berdasarkan banyak kemungkinan dari kombinasi yang ada. Yang pertama itu ada konsep dasar dari teori kombinatorial yaitu permutasian, merupakan konsep dasar dalam teori kombinatorial yang mengatur serta menyusun objek dalam urutan tertentu. Jadi ada rumusnya yaitu ada P ini merupakan permutasian dalam kurung N, R sama dengan N faktorial per N kurang R dalam kurung faktorial. Di sini N ini memungkinkan total keseluruhan N ini dimaksudkan dari total keseluruhan objek dan R itu merupakan total objek yang dipilih. Selanjutnya yaitu konsep dasar yang kedua ada kombinasi, merupakan kebalikan dari permutasian yaitu cara menyusun objek tanpa dalam urutan tertentu. Jika tadi di permutasian merupakan menyusun objek dalam suatu urutan, tetapi di dalam kombinasi ini tidak difokuskan dalam urutannya. Jadi rumus kombinasi ini yaitu ada C dalam kurung N, R sama dengan N faktorial per R faktorial N kurang R faktorial. Sama keterangannya yang dengan yang tadi yaitu N total keseluruhan objek dan R total objek yang akan dipilih. Nah, penerapan teori kombinatorial dalam memilih ataupun menentukan peran dalam sebuah film dapat mengoptimalkan proses produksi dan dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih objektif dan efisien. Selanjutnya yaitu ada di penerapan teori. Nah, di penerapan teori inilah kita sebelumnya harus mengidentifikasi peran terlebih dahulu dari film yang akan kita angkat. Jadi di sini kalau semisalnya film yang kita angkat yaitu film Imperfect, jadi kita harus mengidentifikasikan peran-peran apa aja yang ada. Yaitu di sini saya mendapatkan 3 peran pendukung atau pendukung untuk terjalannya sebuah film, yaitu yang pertama itu ada Rara, itu para protagonis yang memerankan peran utama di film tersebut yang memiliki karakteristik mandiri, kurang percaya diri, berkembang melalui konflik. Yang kedua yaitu ada Davi, peran pendukung. Di sini dia juga menjadi peran pendukung yang akan menjadi pasangan Rara nantinya, yaitu memiliki karakteristik bijaksana, mendukung Rara dan memotivasi. Yang ketiga yaitu ada Mira yang sebagai peran pendukung yang memerankan ibu dari Rara, yaitu memiliki karakteristik bijak dan penuh kasih dan memberikan nasihat yang konstruktif. Selanjutnya yaitu penerapan dalam teori kombinatorial dari pemilihan peran di film Imperfect, yaitu kita memakai konsep pertama yaitu permutasian dalam pemilihan peran. Jadi di dalam pemilihan peran ini, permutasian merupakan peran terpenting karena adanya urutan dalam pemilihan aktor serta chemistry yang diciptakan aktor tersebut sehingga akan berdampak
signifikan pada hasil cerita. Nah, di sini kita memisalkan jika di dalam pembuatan film Imperfect ini telah tersedia 8 aktor untuk memerankan 6 peran utama yang berbeda, yaitu ada peran A, B, C, dan E, dan F, dan dari 2 peran tersebut, yaitu ada peran A dan B, merupakan peran utama, sementara 4 peran lainnya C, D, E, dan F merupakan peran pendukung. Nah, dalam pemilihan aktor ini ada kriterianya, yaitu kalau untuk peran A harus wanita yang berusia 22 sampai 25 tahun dan memiliki pengalaman akting 4 tahun. Dan peran B memiliki kriteria harus pria yang berusia di atas 26 tahun dan memiliki pengalaman akting selama 6 tahun. Nah, lanjut. Untuk peran pendukung itu ada C, D, E, dan F hanya memiliki kriteria di atas dengan pengalaman akting 3 tahun. Terus diketahui bahwasannya, ini masih di dalam soalnya ya. Yang pertama yaitu aktor yang memenuhi kriteria peran utama, yaitu ada 5 aktor. Ya. Terus yang kedua yaitu aktor yang memenuhi kriteria untuk peran utama ada 3 aktor, dan aktor yang memenuhi kriteria untuk peran pendukung C, D, E, dan F yaitu ada 10 aktor. Nah, dari soal ini nih kita bisa menentukan memilih 6 aktor dan mengaturnya ke dalam 6 peran. Jadi dari 6 aktor ini akan kita masukkan ke dalam 6 peran yang termasuk peran utama dan peran pendukung dengan mempertimbangkan urutan. Jadi pertama kita harus mencari untuk peran A karena dia berurut, yaitu untuk peran A itu dapat dilakukan dengan 5 cara karena diketahui tadi peran A itu hanya memenuhi kriteria sebanyak 5 aktor. Jadi kita bisa melakukannya dengan 5 cara. Terus yang kedua yaitu pemilihan aktor untuk peran B dapat dilakukan dengan 3 cara karena aktor yang memenuhi peran utama B yaitu hanya ada 3 aktor, berarti kita bisa melakukannya dengan 3 cara. Terus untuk pemilihan aktor untuk peran pendukung yaitu peran C, D, E, dan F, yaitu kita dapat memilih dari 4 aktor karena diketahui 4 aktor dari 10 aktor yang memenuhi. Kenapa 4? 4 nih dari C, D, E, dan F. Jadi kita harus memilih 4 aktor dari 10 aktor yang memenuhi kriteria. Nah, caranya seperti ini. Kita masukkan rumus dulu, rumus yang udah dijelaskan sebelumnya, yaitu P10, 4. 10 ini aktor yang memenuhi kriteria dan 4 ini merupakan aktor yang yang diambil, yaitu C, D, E, dan F. Jadi sama dengan 10 faktorial per 10 kurang 4 faktorial. 10 kali 9 kali 8 kali 7. Kenapa sampai 7? Karena ini 10 kurang 4 itu 6, berarti tidak boleh melewati 6, itu per 1. Hasilnya 5040. Ini lanjut, maka ada 5040 cara untuk memilih dan mengatur 4 aktor untuk memerankan pendukung. Jadi cara ini hanya untuk peran pendukung C, D, E, dan F. Selanjutnya yaitu, jadi jika ditotalkan pemilihan peran dan pengaturan aktor untuk agar mendapatkan cara memilih aktor pada tiap peran, yaitu ada dari peran A kita mendapatkan 5 cara, peran B kita mendapatkan 3 cara, dan peran pendukung C, D, E, dan F itu mendapatkan 5040 cara. Jadi dikali 5 kali 3 kali 5040 sama dengan 75.600. Nih. Nah, dengan menerapkan konsep permutasian dalam teori kombinatorial kita dapat menghitung bahwa ada 75.600 cara yang berbeda untuk memilih 6 aktor dari 8 aktor yang tersedia dan mengaturnya ke dalam peran utama. 6 peran utama ini maksudnya 2 peran utama dan 4 peran pendukung. Nah, kalau semisalkannya lagi bahwa di film Imperfect itu diketahui bahwa ada peran utama Rara, itu kan di dalam filmnya itu dia memiliki tubuh yang gemuk sedari kecil sehingga ia tumbuh dengan rasa kurang kepercayaan diri.
Nah, hal ini kita bisa jadikan perumpamaan bahwa dalam pemilihan peran Rara ini dilakukan dengan mempertimbangkan dua aktor yang akan memerankan karakter Rara, tapi pada dua tahap kehidupan yang berbeda, yaitu Rara muda dan Rara yang telah dewasa. Nah, untuk memilih peran yang dimainkan oleh dua aktor dari 6 aktor dalam memerankan peran Rara, maka kita bisa menyelesaikannya dengan cara ini sama caranya seperti yang tadi, yaitu 6 ini dari perannya dan bukan 6 ini dari aktor yang akan tersedia. 6 ini faktorial ini merupakan aktor yang tersedia. 2 ini merupakan aktor yang akan diambil untuk memerankan peran Rara dalam 2 tahap kehidupan yang berbeda, yaitu per 6 kurang 2. 6 kurang 2, 4, berarti 6 kali 5 kali 4, 2 per 4 faktorial sama dengan 30. Kenapa 30 ini kita bisa coret 4 faktorial, jadi 6 kali 5 itu 30. Ini keterangannya sama yang seperti yang dijelaskan. Nah, lalu maka ada 30 kemungkinan cara kita dapat memilih 2 aktor untuk memerankan peran Rara dari 6 aktor yang dipertimbangkan atau yang udah tersedia. Nah, setelah ditemukannya kemungkinan cara untuk memilih peran dalam pembuatan film, selanjutnya yang dapat kita lakukan yaitu menentukan urutan pembacaan skenario sebagai strategi untuk mencari kesesuaian antara peran dan aktor yang akan memainkan karakternya dengan tepat. Dan juga dapat kita menganalisis urutan adegan. Jadi ini nih kita harus secara urutan, karena di dalam permutasian itu harus melakukan mencari cara dalam fokusnya di urutan gitu. Selanjutnya yaitu konsep kedua yang kita terapkan yaitu dalam teori kombinatorial di pemilihan peran, yaitu ada konsep kombinasi. Nah, di penerapan kombinasi dalam pemilihan peran ini digunakan untuk menghitung berbagai kemungkinan cara tanpa mempedulikan urutannya. Jadi di konsep kombinasi ini dalam konteks film dapat dimungkinkan kita untuk menghitung jumlah kemungkinan pemilihan aktor untuk peran yang berbeda. Nih, kita permisalkannya. Pertama yaitu ada setiap pembuatan film akan membutuhkan banyak peran pendukung. Nah, salah satunya di film Perfect. Pastinya di sebuah film itu tidak hanya membahas tentang peran utama, pasti di peran utama ini akan membutuhkan peran-peran pendukung. Nah, selain peran utama, Rara di pembuatan film Perfect juga menampilkan peran pendukung. Nah, seperti pasangan, keluarga, dan teman-teman yang lainnya. Nah, jika diketahui ada 15 aktor yang akan dipertimbangkan untuk dipilih dalam memerankan 8 peran, jadi dari 15 aktor akan dipilih untuk memerankan 8 peran, maka kita dapat menyelesaikannya dalam kombinasi. Nah, berbeda rumusnya dari permutasian. Nah, di kombinasi ini rumusnya itu n faktorial per r faktorial dalam kurung n kurang r faktorial. Nah, kita masukkan sesuai dengan soalan sebelumnya yaitu 15 ini dari dari aktor yang tersedia, dan 8 ini akan diambil. Jadi 15 faktorial per 8 faktorial dalam kurung 15 kurang 8. Lanjut 15 per 8 faktorial dalam kurung 7 faktorial, jadi 15 ini 8, 15 kali 14 kali 13 kali 12 kali 11 kali 10 kali 9 per 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu kita dapatkan hasilnya segini, 3.243.24. Ya, bukan ini 32 juta, berarti ini 32 juta. Salah titik ya. Per 40.320. Jadi kita dapat hasilnya 804. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa ada 804 kemungkinan kombinasi yang berbeda untuk memilih 8 aktor yang memerankan peran pendukung dari 15 aktor. Jadi dari 15 ini kita bisa mendapatkan kemungkinan sebanyak 804 untuk memilih 8 aktor yang akan memerankan peran pendukung. Nah, permisalan yang kedua, ini kedua ya.
Ini jika pemilihan aktor untuk peran utama dalam film fake melibatkan kombinasi antara usia dan pengalaman akting yang profesional, dan diketahui 6 aktor yang dipertimbangkan untuk memerankan peran utama Rara dan harus memilih 3 aktor berdasarkan kombinasi berikut. Nah, jadi ini kriterianya yaitu dengan usia dengan kisaran 22 sampai 25 tahun dan pengalaman akting minimal 4 tahun. Jadi ini ada keunggulannya, aktor A dengan usia 24, pengalamannya 6 tahun, aktor B usianya 20, pengalaman kerja 4 tahun, aktor C usia 23 tahun, pengalaman akting 2 tahun, aktor D dengan usia 22 dengan pengalaman akting 6 tahun, aktor E usia 25 dengan pengalaman akting 7, dan aktor F itu usianya 23 dengan pengalaman akting 5 tahun. Nah, lanjut. Maka kita bisa menerapkan rumus kombinasi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Berdasarkan permisalan yang di sebelah, permisalan yang ini nih. Ini dapat kita simpulkan bahwa aktor A 24 tahun dengan pengalaman 6 akting. Kenapa kita bisa menyimpulkan ini? Karena dari ini guys, dari usia, karena dari pihak produksinya harus memenuhi kriteria ini. Dengan usia ini dan pengalaman akting segini, maka kita bisa dapat menyimpulkan yang kepilih ada berapa. Jadi dapat, terus yang kepilih itu ada 4 dari 6 aktor tadi itu ada 4, yaitu aktor A, aktor D, aktor E, dan aktor F yang memenuhi kriteria, dan disimpulkan ada 4 aktor yang telah memenuhi kriteria dan memerankan peran Rara. Tetapi dari 4 aktor tersebut hanya 3 aktor yang dapat dipilih. Ya udah, kita masukin ke rumus, itu 4 faktorial per 3 faktorial, 4 kurang 3 faktorial, 4 faktorial per 4 faktorial kali 3 faktorial. Nah, dapatlah hasilnya 24 per 6 sama dengan 4. Jadi ada 4 cara kombinasi yang kita dapatkan dari pertimbangan pemilihan aktor untuk memerankan. Nah, di penerapan kombinasi dalam pembuatan film ini memungkinkan analisis sistematis yang akurat untuk membantu tim produksi dalam memilih peran dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan serta meningkatkan akurasi kesuksesan sebuah film. Nah, manfaat dan kesimpulannya menggunakan teori kombinatorial yang memakai konsep dasar permutasi dan kombinasi dalam pemilihan peran dalam pembuatan film, itu manfaatnya yaitu lebih efisiensi. Kenapa? Karena bisa mengurangi waktu dan biaya pemilihan aktor untuk memerankan peran tersebut. Terus ada akurasi, yaitu dapat mendukung narasi yang kuat dan konsisten. Yang ketiga yaitu optimalisasi, dapat memastikan kesuksesan antara karakter dan aktor. Jadi lebih dapat feel chemistry-nya supaya untuk mendukung atau memikat para penonton agar film yang dibuat itu sukses. Nah, kesimpulannya yaitu dari teori kombinatorial ini akan memungkinkan pemilihan peran yang optimal. Terus dengan diterapkannya permutasi yang berfokus pada urutan dan dinamika antar peran, dan dengan diterapkannya kombinasi juga menyesuaikan aktor yang terbaik untuk setiap karakter. Dan penerapan ini akan meningkatkan penerapan kombinatorial ini ya, yang khususnya di konsep dasar pemutasian dan kombinasi ini akan meningkatkan kualitas produksi dan narasi film. Baik, segitu aja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.